ditangkap oleh Ketua KPU Lanijaya. Kepada Ibu disilakan. Saudara-saudara sekalian, saya hormati Bapak PJ Bupati Lanijaya, yang saya hormati Bapak Sekda Lanijaya, yang saya hormati Pusbangpol Lanijaya, yang saya hormati dan yang saya kasihi Bapak Kapolres Lanijaya, Pak Dandim, dan Ibu, dan juga semua PD yang hadir pada siang hari ini. Mungkin ada beberapa hal yang saya ingin sampaikan di sini terkait dengan langsung saja tahapan yang sudah kami lakukan. Ya, kebetulan tahapan pilkada serentak, pilkada bupati dan pilkada gubernur itu KPU sudah lakukan sejak bulan Januari, sudah berjalan. Sampai dengan kami mulai melakukan persiapan perekrutan penyelenggara ad hoc dari BPD. Kami sudah lakukan perekrutan, kami sudah lantik. Selanjutnya kami rekrut lagi penyelenggara PPS. Itu pun juga kami sudah rekrut, kami sudah lantik, kami juga sudah bimtek, sudah kami lakukan. Tahapan sekarang yang kami lakukan adalah berkaitan dengan DPT, pemutahiran data pemilih, dan sementara kami persiapkan untuk pembentukan Pantali yang nanti akan melakukan pencoklitan di setiap TPS atau kampung. Nah, selain itu juga perlu saya sampaikan di sini bahwa KPU akan melakukan launching pilkada bupati dan gubernur pada tanggal 12 nanti Pak Bupati. Mungkin undangannya akan menyusul sebentar, saya sampaikan secara lisan. Kami akan lakukan di Piong, dan kami juga berharap pemerintah bisa sama-sama dengan kami dalam momentum itu. Mungkin yang bisa saya sampaikan itu perlu saya sampaikan lagi sedikit. Tahapan kami memang sudah jalan dari Januari, tapi jujur aja kami terbentur dengan keuangan kami, sehingga kami juga bersyukur kalau hari ini kami bisa dibantu oleh pemerintah. Ya, tahapan yang sudah kami jalan dari Januari sampai di bulan ini, ya utang-utang yang kami bisa lunasi, gitu, jujur aja seperti itu. Dan kami juga ada sedikit kesibukan selain kami menjalankan tahapan pilkada ini. Pak Bupati izin, kami juga sengketa pemilu kemarin masih ada di Mahkamah Konstitusi, dan hari ini putusan. Kami bersyukur putusannya ditolak. Kami sibukkan lagi dengan persoalan legislatif pemilu kemarin. Jadi setelah ini kami akan fokus dengan penyelenggaraan pilkada bupati dan gubernur. Mungkin itu terperinci ada teman-teman staf, tapi mungkin kami akan laporkan lagi ke pemerintah dalam rapat-rapat ke depan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf, dan waktu saya kembalikan. Sambutan yang kedua, laporan Kepala Pusbangpol. Yang kami hormati Pak PJ Bupati Lanijaya, Pak Sekda Bupati Lanijaya, Pak Kapolres, Pak Dandim, yang terhormat Ibu Ketua KPU, Ketua Bawaslu, para asisten, Pak Daki Brimob, Ketua LMA, Kepala PD yang kami hormati. Izin pimpinan, kami melaporkan tahapan proses anggaran pemilu kada gubernur bupati di Kabupaten Lanijaya. Bantuan hibah Kabupaten Lanijaya kami melaporkan KPU di MPHD dianggarkan 60 miliar, 20% sudah dianggarkan di tahun 2023. Dan tahap kedua, hari ini Pak Bupati akan
menyerahkan secara simbolis kepada KPU, Bawaslu dengan keamanan, dan itu 2 kali tahapan. Jadi hari ini KPU-nya 75%, kemudian Bawaslu dianggarkan nilai 30 miliar, 15% sudah. Tahap kedua tahun ini akan proses 85%. Kemudian dari keamanan di MPND dari nilai 20 miliar, tahun ini akan proses bertahap 1 kali proses. Mungkin itu yang kami laporkan. Atas perhatian kami ucapkan terima kasih. Shalom. Pejabat Bupati Kabupaten Langi Jaya yang terhormat, Bapak kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, yang saya hormati Bapak Dandim 1713 Selandia, terima kasih. Bapak Kapolres, yang saya hormati Ade dan Ki dan semua unsur terkait, adik-adik terima kasih ya. Tiong selalu aman. Ini yang ke-4 kali saya bilang di dalam forum resmi ini. Tiong selalu aman. Karena dukungan keamanan teman-teman ASN yang selalu ada di Tiong. Kalau keamanan tidak ada, kami tidak nyaman seperti yang ada hari ini. Karena itu saya memberikan apresiasi buat teman-teman keamanan yang setia ada di Tiong, tapi juga kepada pimpinan OPD yang setia laksanakan tugas di Tiong. Atas kerja keras itu kami selalu diridhoi oleh Allah, kami aman. Yang saya hormati adikku Ketua KPU, terima kasih ya adik, laporan sangat terinci tahapan-tahapan yang dari Ibu Ketua KPU Langi Jaya bersama anggota. Yang saya hormati dari Ketua Bawaslu, ya, terima kasih adikku bersama teman-teman Ibu anggota ada yang lain, ya, terima kasih adik-adikku ya, karena kamu sukseskan agenda yang satu itu, maka kita melangkah ke depan tidak terlepas dari kerjasama kita sama-sama. Kemudian yang saya hormati seluruh pimpinan OPD yang ada di ruangan ini, Pak Kepala Statistik, terima kasih Bapak ada, kemudian teman-teman staf yang ada di ruangan ini, ya, dengan penuh sukacita saya berharap supaya kita selalu dukung kerjasama. Pekerjaan ini kasih mengalir saja, jangan ada beban di antara kita, dan tidak boleh ada beban. Yang saya kasih Bapak Asisten 1, Bapak Asisten 2, terima kasih yang selalu mengawal kerja pemerintahan yang ada di Langi Jaya. Kemudian seluruh teman-teman yang hadir hari ini. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas berkat, rahmat dan karunia-Nya pada hari ini waktu yang cerah, kesehatan yang baik, kemudian kita dapat hadir berkumpul di tempat ini.
karena ada sesuatu. Karena itu, terima kasih hari ini Tuhan telah kumpulkan kita untuk menyalurkan apa tugas dan tanggung jawab kami sebagai pemerintah, tapi juga tidak terlepas kepada siapa kami berikan untuk melaksanakan tugas-tugas itu. Atas nama pemerintah Kabupaten Irian Jaya sangat berharap agar apa yang kami berikan pada hari ini, baik itu Komisioner KPU, kemudian Bawaslu, lalu juga pihak keamanan, sama-sama dengan pemerintah daerah Kabupaten Irian Jaya, kita sama-sama saling bergandengan tangan untuk melaksanakan tugas penting ini. Ini merupakan agenda nasional yang tidak bisa kita menghindar, yang tidak mungkin juga kami diam. Kemudian tidak juga kami mengatakan bahwa tidak ada uang. Tidak mungkin itu. Karena itu dengan besar harapan kami pada Kepala Korban, mohon agar selalu proaktif untuk kegiatan ini harus sukses. Kemudian seluruh rangkaian tahapan yang dilaksanakan oleh teman-teman KPU, kemudian Bawaslu, kemudian pihak keamanan, saya pikir tugas telah berjalan. Karena itu di sela-sela hari ini kita laksanakan kegiatan ini, hari ini saya dengar kita yang terlambat dari seluruh kabupaten kota yang ada di Republik ini. Maaf kalau saya salah katakan itu. Tetapi setelah saya berbisik dengan Bapak Sekda, ternyata yang terlambat hanyalah Kabupaten Jaya dengan Kabupaten Irian Jaya. Karena itu hari ini dengan diberikan dana yang sangat cukup besar, hari langkah maju, merupakan langkah maju yang kita sama-sama dorong untuk masing-masing ambil bagian pada tugasnya masing-masing. Karena itu saya berharap terus kita maju, kita mengedepankan kepentingan nasional ini. Karena pilkada dengan pilgub merupakan agenda nasional yang tidak bisa kita hindari bersama. Hadirin yang berbahagia, sukses pelaksanaan pemilihan kepala daerah ini tentunya juga sangat ditentukan oleh kesiapan jajaran kepolisian dengan dukungan jajaran TNI untuk melakukan pengawal dan pengawalan pada setiap proses pelaksanaan pesta demokrasi yang hari ini kita laksanakan. Jajaran kepolisian dan TNI harus selalu siap siaga menjaga keamanan selama pelaksanaan proses pilkada serentak. Letakkan daerah-daerah rawan gangguan keamanan dan rawan politik. Lakukan langkah-langkah antisipasi sehingga gangguan keamanan dalam pilkada bisa dicegah secara lebih dini sehingga semua tahapan pilkada berjalan aman dan lancar. Polri dan TNI hendaknya senantiasa bersikap independen dan netral dalam seluruh proses penyelenggaraan pilkada serentak. Dalam hal ini, Presiden juga sudah mengingatkan para kepala Badan Intelijen Daerah, seluruh gubernur, bupati dan wali kota agar melakukan deteksi dini dan cegah dini terhadap setiap potensi konflik selama periode pilkada serentak. Kepada jajaran KPU, Bawaslu dan Panwaslu diminta memastikan hak-hak politik rakyat bisa dijamin dengan baik. Lakukan koordinasi terus-menerus dengan aparat keamanan dan pemerintah daerah agar penyelenggaraan pilkada dapat berjalan
dengan aman dan lancar, terutama dalam masa kampanye, penyiapan distribusi logistik, pengamanan proses pemberian suara maupun pasca pemungutan suara. KPU dan Bawaslu harus bisa menjaga profesionalitas dan independensinya sehingga pilkada berjalan secara jujur dan adil. Sebuah kompetisi politik yang sehat membutuhkan aturan main yang jelas, serta wasit yang bekerja secara profesional dan adil. Ini harus benar-benar kita jaga dengan baik. Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya kasihi, dalam pelaksanaan pilkada serentak tahun ini, saya juga mengingatkan kepada seluruh aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah Kabupaten Lani Jaya agar menjaga netralitasnya, tidak terlibat dalam tim sukses kandidat tertentu atau melakukan hal-hal yang dilarang bagi ASN, seperti melakukan hal-hal sederhana, menyampaikan visi dan misi kandidat di media sosial atau sekedar melakukan selfie bareng kandidat tertentu. ASN harus taat dan patuh pada aturan-aturan yang telah ditetapkan. Dan bagi ASN yang dibuktikan melanggar, saya pastikan memberi tindakan tegas agar tidak ditiru oleh ASN yang lain. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan yang berbahagia ini, saya pesan kepada KPU Lani Jaya agar KPU memahami pemilu secara independen, mandiri, profesional, dan menjunjung tinggi etika dan integritas KPU sebagai penyelenggara. Kepada KPU dimohon agar penggunaan anggaran atau dana pilkada sesuai peruntukannya dan pelaporan pertanggungjawabannya dapat diberikan kepada kami pemerintah daerah tepat waktu. Dengan demikian, sebelum saya mengakhiri sambutan saya ini, saya berpesan agar hindari dan jangan mudah terprovokasi oleh isu-isu sara dan berita hoax atau berita bohong yang kadang-kadang begitu cepat bergulir di media sosial. Tetap jaga kerukunan dan kedamaian demi terlaksananya pemilihan kepala daerah yang berlangsung umum, bebas, tertib, jujur, adil, dan rahasia. Akhiri daripada sambutan ini, saya berharap hari ini kami serahkan dana yang sangat cukup besar. Kemudian ini tahap yang kedua. Kami punya pengalaman yang buruk di 10 tahun yang lalu. Setelah kami serahkan dana seperti ini, kemudian beberapa pejabat itu masuk tahanan. Adikku, Ketua KPU, dan ini fakta. Ya. Beberapa orang masuk tahanan, kemudian ditahan, lalu keluar, dan itu pernah terjadi. Saya berharap supaya kerjasama yang baik dijaga, kemudian dana yang hari ini kita lucurkan kepada semua teman-teman, baik di KPU, Bawaslu, kemudian keamanan, saya berharap dikelola, dilaporkan, kemudian digunakan baik kepada kita sama-sama. Itu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Shalom, Tuhan memberkati kita. Dengan tanda tangan ini, pemerintah daerah pastikan kami akan berikan kepada tahap kedua KPU Kabupaten Lani Jaya, Bawaslu Kabupaten Lani Jaya, dan pihak keamanan. Saya tanda tangan atas nama masyarakat dan pemerintah Kabupaten Lani Jaya.